kasus inovasi media pembelajaran permasalahan media, yaitu inovasi media pembelajaran fluida statis di SMPN 1 Genteng gitu ya. Jadi materinya apa? Kalau menurut saya media itu banyak sekali yang bisa diambil Bapak Ibu. Contoh, kalau materi kita itu abstrak, contohnya fisika itu abstrak itu kan fluida statis, kita nggak tahu alirannya yang jelas, hanya bisa membayangkan. Itu butuh yang namanya eh, media ya, media-media digital seperti pet simulasi. Begitu juga dengan Bapak Ibu kalau pelajaran IPA itu ada tata surya gitu ya, kan nggak mungkin kita membuat tata suryanya, nggak ada. Kalau daripada contoh, lebih baik ke video, anak-anak bisa melihat begitu ya. Itu. Kemudian media juga bisa diangkat dari sisi keberagaman siswa. Jadi kalau makanya kita itu ke siswanya dengan gaya belajar beragam, kemampuan. Nah, itu kan bisa menyediakan media yang beragam. Jadi kalau keberagaman siswa itu bisa dari LKPD apa kalau memiliki siswa yang beragam bisa ngangkat LKPD juga, gitu ya. Ini saya contohkan mengenai yaitu materinya ya. Saya menopang satu perlu apa yang media yang diperlukan gitu ya. Permasalahannya apa, letaknya di mana poinnya gitu ya. Jadi saya pasang ke materi yang saya sampaikan gitu ya. Sebagai seorang guru IPA di kelas 8 SMPN 1 Genteng, saya selalu berharap dapat menyajikan pembelajaran yang interaktif, mudah dipahami, khususnya untuk materi fluida statis. Materi ini melibatkan konsep-konsep abstrak seperti tekanan hidrostatis, hukum Pascal, atau hukum Archimedes, yang seringkali sulit divisualisasikan oleh siswa. Saya membayangkan sebuah media pembelajaran yang mampu menampilkan simulasi, animasi, dan eksperimen virtual gitu ya. Harapan saya media yang tepat untuk meningkatkan pemahaman siswa secara signifikan, mengubah konsep abstrak menjadi sesuatu yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Itulah menurut saya ini terlalu panjang juga nggak apa. Bapak Ibu nanti satu dua kalimat saja diambil dari sini gitu ya. Kemudian langsung harapannya, setelah harapan ini kan harapan kalimat ini. Oke, kenyataannya. Namun, kenyataan di kelas 8 SMP 1 gitu, Genteng menunjukkan kesenjangan yang mencolok. Fasilitas laboratorium terbatas, alat peraga untuk Frida tidak memadai gitu ya. Selama ini saya mengandalkan penjelasan lisan, buku teks, gambar statis di papan tulis yang terbukti kurang efektif dalam memvisualisasikan fenomena fluida statis. Akibatnya, siswa menjadi seringkali kesulitan mengaitkan teori aplikasi praktis dan pemahaman mereka cenderung bersifat hafalan tanpa konsep yang kuat. Hal ini dikuatkan dengan hanya 20% siswa, 20% dari 30 siswa yang mencapai KKTP. Sedangkan aktivitas siswa dalam pembelajaran hanya 50% dari 30 siswa. Kesenjangan antara harapan dan pembelajaran yang inovatif dan kenyataan, keterbatasan media ini menjadi tantangan utama yang harus saya atasi. Gitu ya. Oke. Oke ya. Jadi, kemudian langkah-langkahnya dalam langkah-langkah dalam menyelesaikan. Nah, saya langsung medianya itu saya sebutkan Bapak Ibu. Pet simulasi. Ibu nanti sebutkan medianya. Saya lihat medianya Bapak Ibu itu kan di modul ajar sudah bagus-bagus. Nah, Ibu sebutkan satu media yang digunakan pasti, gitu ya. Oke. Untuk mengatasi permasalahan media pembelajaran fluida statis, saya memutuskan untuk mengintegrasikan pet simulasi sebagai media pembelajaran utama. Langkah-langkah yang saya lakukan, mengidentifikasi kebutuhan potensi pet simulasi itu seperti apa. Saya secara aktif mencari sumber daya digital yang relevan dan menemukan bahwa simulasi pet menawarkan berbagai modul interaktif yang sangat cocok untuk menjelaskan konsep-konsep fisika statis gitu ya. Kemudian ini operasional karena PET dapat diakses secara daring dengan koneksi internet yang tersedia di sekolah, yaitu pelatihan mandiri dan pengembangan bahan ajar. Saya meluangkan waktu untuk mengeksplorasi fitur PET gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu ini rasional karena fokus pada media digital yang dapat mengatasi keterbatasan fisik. Kedua, integrasi PET dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian saya merevisi RPP untuk materi fluida statis, mengalokasikan waktu khusus penggunaan PET simulasi. Ini sesuai dengan lingkup tugas saya sebagai guru untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran. Lingkup tugasnya rasional dan bisa diterapkan, Bapak Ibu.
Nah, yang ketiga, penerapan di kelasnya. Selama pembelajaran, saya memproyeksikan simulasi PET di depan kelas dan memandu siswa melalui berbagai percobaan virtual. Saya mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi tentang hasil yang mereka amati. Saya juga memfasilitasi kegiatan di mana siswa secara mandiri menjelajah simulasi menggunakan perangkat komputer yang tersedia di laboratorium komputer sekolah, gitu ya. Bapak Ibu fokuskan pada materinya, jangan fokuskan pada ketiadaannya di sekolah alat-alat atau fasilitas. Tetapi kan saya meskipun saya menyebutkan sedikit, tapi saya memfokuskan pertama adalah kenapa media itu hadir adalah agar anak-anak bisa dengan mudah memahami materinya kita. Itu yang saya sarankan ya Bapak Ibu. Kemudian upayanya seperti apa? Upayanya ya jelas harus ada peningkatan. Bentuk keberhasilannya bagaimana? Apakah datanya ada? Itu buktinya ada dan apakah masuk akal? Kan begitu. Yang ketiga ini. Upaya mengintegrasikan PET simulasi dalam pembelajaran fluida statis menunjukkan bentuk keberhasilan yang signifikan. Salah satu bukti pendukung yang sangat jelas adalah meningkatkan antusiasme dan partisipasi siswa. Sebelumnya siswa cenderung pasif saat saya menjelaskan materi abstrak, namun dengan PET mereka lebih aktif, semangat untuk mencoba pembelajaran, berbagai pengaturan dalam simulasi, dan berani mengajukan pertanyaan. Jumlah siswa aktif dalam pembelajaran itu adalah 85% yang semula hanya 50%. Ya Bapak Ibu. Kemudian pemahaman konsepnya, nah harus dilihat secara kuantitatif. Saya melihat peningkatan pemahaman konsep yang masuk akal sebelum menggunakan PET. Hasil evaluasi formatif menunjukkan banyak kesulitan dalam mengaplikasikan hukum Pascal atau Archimedes. Setelah beberapa kali sesi dengan PET, mereka lebih mampu menjelaskan prinsip-prinsip tersebut dengan bahasa mereka sendiri, bahkan memprediksi hasil eksperimen virtual. Buktinya harus ada seperti biasa, yaitu kemauan siswa yang mencapai KTP mencapai 90% dari 30 siswa yang mana sebelumnya hanya 20% saja. Nah, sudah masuk itu Bapak Ibu indikator penilaian. Baik, saya akan masuk ke sini, pengalaman berharga. Pengalaman berharga yang dapat saya petik dari studi kasus ini adalah pentingnya kreativitas dan adaptabilitas guru dalam menghadapi keterbatasan. Meskipun fasilitas fisik terbatas, mencari dan memanfaatkan media pembelajaran digital seperti PET simulasi terbukti sangat efektif. Ini menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya selalu membutuhkan biaya besar, melainkan kemauan untuk mengeksplorasi solusi alternatif. Untuk mengantisipasi masalah serupa di masa depan, saya akan secara proaktif mencari dan mempelajari berbagai platform atau aplikasi pembelajaran interaktif lainnya yang relevan dengan materi IPA. Selain itu, saya dapat mengikuti pelatihan di MGMP maupun ruang GTK, gitu ya, untuk mengantisipasi masalah serupa, gitu ya. Kemudian meningkatkan kualitas penanganan masalah. Nah, itu adalah poinnya. Dengan secara rutin mengevaluasi efektivitas media yang digunakan melalui observasi langsung, kuesioner siswa, dan analisis hasil belajar, Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu kalau ternyata ada yang kepanjang, saya ini rata-rata membuat 700 Bapak Ibu, 700 kata gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa dikurang-kurangi, yang penting poin-poin penilaiannya itu ada.